Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah satu ide yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa, yaitu taksonomi. Ini adalah ilmu yang bisa dibilang merapikan dunia di sekitar kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Apa sih persamaan antara hewan, tanah, dan bahkan ide? Jawabannya mungkin nggak kepikiran sama sekali sama kalian. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi itu ada di konsep yang mau kita kupas tuntas hari ini. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya, apa sih taksonomi itu? Anggap aja ini ilmunya merapikan kekacauan. Ini nih yang menarik. Kata taksonomi itu sendiri ternyata asalnya dari dua kata Yunani kuno. Yang pertama, taksis, artinya pengelompokan. Yang kedua, nomos, artinya aturan. Jadi kalau digabungin, artinya ya aturan pengelompokan. Simpelnya, ini adalah cara sistematis buat mengklasifikasikan apapun. Walaupun idenya udah ada dari zaman dulu banget, istilah taksonomi ini sendiri sebenarnya belum setua itu loh. Istilah ini baru muncul di tahun 1813, dicetuskan oleh seorang ahli botani dari Swiss, A.P. de Candolle. Dia ngasih kita satu kata untuk sebuah kegiatan yang udah dilakukan manusia selama ribuan tahun, mengelompokkan segala sesuatu biar dunia jadi lebih gampang dimengerti. Terus gimana cara kerjanya? Gini, ada beberapa prinsip dasarnya. Taksonomi itu mengatur segala sesuatu pakai unit yang disebut takson. Strukturnya itu biasanya hierarkis, alias berjenjang, kayak tangga gitu. Takson yang di atas itu lebih umum, makin ke bawah makin spesifik. Contohnya, hewan itu kan umum banget. Nah, makin ke bawah ada kucing, itu udah lebih spesifik kan? Nah, biar lebih kebayang lagi, kita lihat contoh paling terkenalnya. Kita masuk ke bagian kedua, sistem klasifikasi dalam biologi. Di bidang inilah taksonomi benar-benar jadi bintangnya dan jadi fondasi penting banget buat ilmu pengetahuan. Ada satu kutipan yang terkenal banget, Tuhan menciptakan, Linnaeus yang merapikan. Ini ngomongin soal Carl von Linné, atau biasa kita kenal Carolus Linnaeus, seorang naturalis dari Swedia. Di abad ke-18, dialah yang merevolusi cara kita mengelompokkan makhluk hidup. Dia bikin satu sistem yang bisa dipakai semua ilmuwan di dunia. Jadi nggak ada lagi tuh kekacauan karena tiap daerah punya nama sendiri-sendiri buat satu hewan atau tumbuhan. Terobosan paling jeniusnya adalah sistem yang disebut tata nama binomial. Ini adalah sistem penamaan yang cuma pakai dua kata, tapi elegan dan berlaku universal. Kenapa ini jadi game changer? Soalnya, sistem ini mastiin kalau seorang ilmuwan di Indonesia dan ilmuwan di Amerika pas nyebut satu nama ilmiah, mereka itu lagi ngomongin spesies yang sama persis. Nggak ada salah paham lagi. Nah, lihat deh tabel ini, jelas banget cara kerjanya. Kita ambil contoh paling gampang ya, kita sendiri. Nama genus atau marga kita itu Homo, huruf depannya selalu kapital. Terus nama spesies atau jenis kita itu Sapiens, semua hurufnya kecil. Dan keduanya harus dicetak miring. Jadi deh, Homo sapiens, sederhana, keren, dan diakui di seluruh dunia. Tapi sistem Linnaeus ini nggak cuma soal dua nama aja loh, ini jauh lebih dalam dari itu. Yuk kita lihat gimana dia membangun seluruh hierarkinya di bagian ketiga ini. 7 tingkatan, dari kerajaan sampai ke spesies. Jadi, Linnaeus itu bikin sistem hierarki dengan 7 tingkatan utama atau takson buat ngelompokin semua makhluk hidup. Mulai dari yang paling luas, yaitu kerajaan, terus makin menyempit ke filum, kelas, ordo, famili, genus, dan yang paling spesifik, spesies. Anggap aja ini kayak alamat lengkap buat setiap makhluk hidup, dari negaranya sampai ke nomor rumahnya. Dan kerennya lagi, sistem ini tuh fleksibel banget. Seiring kita makin banyak tahu tentang dunia, para ilmuwan bisa nambahin tingkatan-tingkatan baru di antaranya, kayak superordo atau subfamili buat ngasih detail yang lebih presisi lagi. Oke, kita udah ngerti dasarnya di biologi kan? Sekarang siap-siap, karena ini bakal bikin kita mikir lebih luas lagi. Taksonomi itu ternyata nggak cuma buat makhluk hidup. Kita masuk ke bagian 4 di mana kita lihat kalau prinsip klasifikasi ini ada di mana-mana. Yang pertama, ya jelas, biologi. Ini aplikasi yang paling kita kenal. Sistemnya yang luar biasa buat mengelompokkan jutaan spesies jadi dasar kita buat ngerti betapa kayanya kehidupan di bumi ini. Tapi gimana kalau kita ngomongin sesuatu yang, ya lebih membumi, secara harfiah? Aplikasi kedua adalah di ilmu tanah atau nama kerennya pedologi. Yep, benar banget. Bahkan tanah yang kita injak itu punya sistem taksonomi yang detailnya nggak main-main. Sama kayak makhluk hidup. Jadi ceritanya, di tahun 1975, Departemen Pertanian Amerika Serikat itu mengembangkan taksonomi tanah yang super rinci. Sistem ini mengklasifikasikan tanah berdasarkan banyak hal, mulai dari warna, tekstur, kandungan mineral, sampai tingkat keasamannya.
Saking detailnya, setiap jenis tanah sekarang jadinya punya dua nama. Nama lama yang biasa kita dengar, dan nama baru yang super spesifik dari sistem taksonomi ini. Oke, dari tanah, sekarang kita loncat ke contoh yang paling abstrak. Aplikasi ketiga, pendidikan. Hayo, gimana caranya mengklasifikasikan sesuatu yang nggak bisa kita sentuh, kayak tujuan belajar? Jawabannya ada di taksonomi Bloom yang diciptakan tahun 1956. Sistem ini mengelompokkan tujuan pendidikan jadi 3 ranah, kognitif atau soal berpikir, afektif atau soal perasaan dan sikap, dan psikomotor atau soal keterampilan fisik. Mirip kayak taksonomi biologi, ini juga disusun berjenjang, dari yang paling simpel kayak mengingat fakta, sampai yang paling kompleks kayak menciptakan ide baru. Ini penting banget buat para guru buat ngerancang kurikulum biar siswa belajarnya bertahap. Jadi, dari hewan, tanah, sampai ide, apa sih benang merahnya? Nah, kita simpulkan di bagian terakhir kita, kekuatan klasifikasi. Kenapa semua ini penting buat kita semua? Poin utamanya tuh ini, taksonomi tuh bukan cuma buat ilmuwan di laboratorium. Ini adalah alat universal buat menyusun pengetahuan. Sadar atau nggak sadar, kita semua pakai prinsip taksonomi setiap hari. Dari cara kita ngatur file di laptop, sampai cara perpustakaan nyusun buku di rak, itu semua taksonomi. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Taksonomi itu kan yang merapikan semua pengetahuan kita tentang dunia. Coba deh bayangin, apa jadinya dunia ini tanpa taksonomi? Mungkin kita bakal tenggelam dalam lautan informasi yang gak beraturan. Terima kasih udah menyimak.